Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 346. Yuki memberitahu Ellie apa yang dia alami. Termasuk apa yang terjadi di Yuncheng kali ini. Erik ini tidak lebih baik dari binatang buas. Sial. Setelah mendengar ini, Ellie membanting tinjunya ke atas meja dengan marah. Ellie, kamu datang ke Hongcheng kali ini untuk menangkap Dev, kan? Yuki tiba-tiba sadar dan menanyai Ellie. Aku. Ellie terdiam beberapa saat, tidak tahu bagaimana menjawab Yuki. Ellie, jika kamu menangkap Dev, maka jangan salahkan aku karena tidak mengakuimu sebagai teman. Apalagi Dev menyelamatkan nyawaku. Tua, kamu tidak bisa membalas kebaikannya. Dengan cara ini, wajah Yuki mulai menjadi sedikit dingin. Apa, Dev, menyelamatkan kakekku? Ellie tiba-tiba berseru. Dia tidak pernah mengetahuinya. Tentu saja. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Gutua. Tapi, aku tidak tahu secara spesifik. Yuki hanya sesekali mendengar Dev menyebutkannya. Tapi Yuki tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hati Ellie gelisah. Jika Dev benar-benar menyelamatkan kakeknya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Dev? Ellie bangkit dan berjalan menuju Elias Gu. Yuki buru-buru mengikuti di belakang. Kedatangan Ellie dan Yuki memecah suasana. Canggung Dev. Ellie, apa yang kamu lakukan di sini? Elias Gu melihat Ellie dan Yuki datang. Jadi dia bertanya, kakek, apakah Dev ini menyelamatkan hidupmu? Ellie bertanya langsung. Tentu saja, Tuan Chen. Tidak hanya menyelamatkan saya, dia juga menyelamatkan wali kota, Ling. Dan bahkan, menyelamatkan ratusan ribu orang di Hongcheng. Elias Gu tahu bahwa Dev membantu William Ling menyingkirkan kendali para pengusaha Hong Kong itu. Jadi dia memutuskan untuk mengatakannya. Gu tua, apa yang terjadi di sini? Hans Li terkejut, merasa kata-kata Elias Gu terlalu berlebihan. Menyelamatkan ratusan ribu orang di Hongcheng. Biarkan wali kota Ling memberitahu Anda tentang masalah ini. Setelah Elias Gu selesai berbicara, dia mengirim seseorang untuk mengundang William Ling. Setelah William Ling tiba, dia tahu apa yang dimaksud Elias Gu. Jadi dia memberitahunya tentang Dev yang membantunya. Hal ini membuat Hans Li dan Ellie tercengang. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dengan mudah mempercayai keajaiban seperti itu kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi mereka harus percaya apa yang dikatakan William Ling. Lagi pula, tidak mungkin William Ling berbohong. Setelah sekian lama, Hans Li menghela nafas dan berkata, Gu tua, bahkan jika kita tidak menangkap Dev, keluarga Jiang tidak akan melepaskannya. Dan siapa pun yang terlibat dengan Dev akan mengalami nasib buruk. Tapi siapapun telah berbicara akan membunuh keluarga Dev. Begitu Hans Li selesai berbicara, semua orang terdiam. Keluarga Jiang di ibu kota provinsi terkenal, jauh dan luas. Saya khawatir, masalah ini tidak akan mudah ditangani. Kalau begitu bisakah kita pergi jauh ke tempat di mana keluarga Jiang tidak
dapat menemukannya? Yuki bertanya dengan wajah khawatir. Sepertinya dia juga pernah mendengar nama keluarga Jiang. Dan dia memiliki ketakutan di hatinya. Hansli menggelengkan kepalanya. Tidak semudah itu. Meskipun Denny Jiang memberi waktu paviliun penjaga kami selama 3 hari, saya tahu bahwa dia telah mengirim orang untuk menjaga setiap persimpangan di Hongcheng. Dia tidak dapat mempercayai paviliun penjaga kami. Apa yang harus aku lakukan? Yuki panik. Elias Gu dan William Ling sama-sama terlihat sangat jelek. Lagi pula, Dev. Bab 347. Menyelamatkan hidup mereka. Tapi sekarang, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Keluarga Wei bisa mengabaikan mereka, apalagi berbicara tentang keluarga Jiang. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kepala keluarga Jiang. Jika Elias Gu tidak mundur, mungkin dia masih bisa berbicara dengan keluarga Jiang. Dan itu akan lama sekali sejak tehnya dingin. Aku akan pergi ke ibu kota provinsi bersamamu, kata Dev tiba-tiba. Semua orang memandang Dev. Dan Yuki berkata dengan cemas, kamu tidak bisa pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan kamu bahkan tidak tahu keluarga Jiang seperti apa yang ada. Keluarga Jiang, keluarga Wei tidak sebanding dengan keluarga Wei kemampuan. Keluarga Wei untuk pamer di ibu kota provinsi semua. Karena dukungan dari keluarga Jiang, keluarga Wei paling banter adalah keluarga bisnis. Dan keluarga Jiang adalah keluarga seni, bela diri. Jadi Denny Jiang adalah penguasa kekuatan batin. Kekuatanmu tak terduga. Kamu tidak bisa pergi. Elias Gu lebih mengenal keluarga Jiang. Jadi dia membujuk Dev. Dev tersenyum ringan. Keluarga Wei telah dihancurkan. Aku tidak keberatan menghancurkan keluarga Jiang. Anak muda, kamu terlalu gila. Tidakkah kamu mendengar bahwa Musi Uyu akan dihancurkan oleh Lin Feng? Keluarga Jiang ini memiliki sejarah ratusan tahun. Bagaimana Anda bisa menghancurkan fondasi dunia ketika Anda mengatakannya? Sedikit jijik melintas di mata Hansli. Pada awalnya, ketika dia mendengar bahwa Dev telah menyelamatkan Elias Gu dan William Ling, Hansli memiliki kesan dan kekaguman yang baik pada Dev. Tapi apa yang dikatakan Dev membuatnya langsung merasa jijik. Berpikir bahwa Dev terlalu sombong di usia yang begitu muda. Dev tersenyum dingin. Apakah keluarga Jiang dapat dihancurkan atau tidak? Waktu akan menjawabnya. Dapat meyakinkan Anda, dalam perjalanan ke ibu kota provinsi, tidak ada yang akan melakukan apapun untuk Anda. Hansli pada awalnya masih dalam masalah. Lagi pula, Dev telah menyelamatkan Elias Gu dan William Ling. Sekarang Dev sendiri adalah seorang pahlawan. Hansli tidak harus berada dalam masalah. Oke, Dev mengangguk. Makanan ini Dev makan dengan mudah. Tetapi Yuki tidak nafsu makan dan tidak bisa makan sedikit pun. Dia mencoba membujuk Dev berkali-kali. Tetapi dia tidak mengatakannya. Tidak ada yang bisa membicarakannya. Setelah makan, untuk mencegah Dev melarikan diri di tengah malam, Hansli meminta Eli pulang bersama Dev dan Yuki. Eli adalah teman sekelas dan teman Yuki. Jadi tidak merepotkan untuk tinggal bersama. Dan itu hanya untuk 1 malam. Kembali ke Villa Bukit Indah. Suasana hati Yuki sedang tidak baik. Dan dengan status Eli, dia tidak tahu bagaimana membujuk Yuki. Tak satu pun dari mereka berbicara.
Dan suasananya sedikit tertekan. Dev membuat 2 cangkir kopi, lalu menyajikannya kepada Yuki dan Ellie. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengapa kamu begitu tidak bahagia? Ini bukan tentang berpisah hidup atau mati. Mungkin aku akan kembali setelah pergi ke ibu kota provinsi selama beberapa hari. Melihat Yuki seperti itu, Dev berkata sambil tersenyum. Dev, kamu benar-benar tidak bisa mendengarkanku. Sekalipun, ayo jangan pergi ke ibu kota provinsi. Jika tidak bisa, kita akan tinggal di Hongcheng. Jika keluarga Jiang datang ke Hongcheng untuk membuat masalah, kita masih bisa bertarung. Jika kamu pergi ke ibu kota provinsi, bukankah itu seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Yuki mengikuti Dev dengan wajah memohon. Apakah kamu pikir aku tidak bisa pergi? Dev tersenyum sedikit dan melihat ke arah Ellie. Yuki juga memandang Ellie. Lagi pula, Ellie datang ke sini untuk menjaga Dev, untuk mencegah Dev melarikan diri atau bersembunyi. Merasakan tatapan Yuki, Ellie merasa malu di wajahnya. Memegang kopi Dev di tangannya. Dia. Bab 348. Gerakan apapun di malam hari. Apa yang dimaksud Ellie sudah jelas. Dia memberi tahu Dev dan Yuki bahwa mereka bisa melarikan diri di malam hari saat dia sedang tidur. Melihat Ellie seperti itu, Dev tiba-tiba tersenyum. Nonagu memberitahuku bahwa aku bisa melarikan diri di malam hari. Matanya penuh kesalahan. Bagaimana bisa Dev mengatakannya secara langsung? Dev, jangan bicara omong kosong. Ellie tidak mengatakan itu. Yuki juga tahu bahwa Ellie membantu mereka dan berkata dengan tatapan tajam ke arah Dev. Hahaha, Dev tiba-tiba tertawa. Kalian berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mari kalian mengejar ketinggalan. Dan kamu tidak perlu khawatir. Aku belum menikahi perempuan yang cantik sepertimu. Bagaimana dia bisa mati? Dev meremas dagu Yuki dengan satu tangan dan tiba-tiba mencium wajah Yuki. Yuki langsung tersipu. Ellie masih di sana dan Dev berani menciumnya. Dev, kamu adalah penjahat besar. Yuki dengan sengaja mengatupkan bibirnya dengan marah, tapi hatinya sudah penuh dengan kegembiraan. Ellie memutar matanya tak berdaya. Dia sedikit lengah dengan memakan semangkuk makanan anjing ini. Tapi saat ini, Dev masih berpikir untuk main-main. Ellie mengagumi mentalitas Dev. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk ke villa dengan tergesa-gesa, dan kemudian dengan cemas berjalan ke arah Dev dan berkata, Tuan Chen, saya mendengar bahwa orang-orang dari pengadilan wali di ibu kota provinsi ingin menangkap Anda dan pergi ke ibu kota provinsi. Anda tidak boleh pergi ke sana. Saya telah memanggil semua saudara, dan ribuan saudara telah menutup semua persimpangan. Jika orang-orang dari paviliun penjaga berani membawa Anda pergi, saya akan membuat tidak mungkin untuk salah satu dari mereka meninggalkan Hongcheng. Orang yang datang adalah Yansen karena Yansen terluka. Dev memintanya untuk memulihkan diri dengan baik. Jadi dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Tetapi siapa yang sebenarnya memberitahu Yansen? Kata-kata Yansen membuat ekspresi Ellie sangat jelek. Bukankah ini wajah menamparkan paviliun penjaga di depannya? Tapi Ellie tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pula, kata-kata Yansen tentang ribuan saudara membuatnya takut. Jika benar-benar ada ribuan orang di sisi lain, maka tidak
satu pun dari selusin orang dari paviliun penjaga yang akan melakukannya. Dev tersenyum ringan, menepuk bahu Yansen dan berkata, "Kembalilah. Aku akan kembali setelah berjalan-jalan di sekitar ibu kota provinsi. Dan aku akan menyelamatkan seseorang dari selalu memikirkan keluargaku." Yansen melirik Yuki dan Ellie, lalu menarik Dev ke samping tuan. "Jika Anda bersikeras untuk pergi ke ibu kota provinsi, Anda dapat pergi ke beberapa geng di ibu kota provinsi. Mungkin ibu kota provinsi juga memiliki pintu masuk kuil Tianlong kami. Tidak ada hubungan antara dua aula. Jadi Yansen tidak tahu di mana aula lainnya, dan dia tidak mengenal orang-orang di aula lain. Tetapi Master Aula dari aula lain harus mengetahui cincin Tianlongling pada tangan Dev dan ibu kota provinsi memiliki pintu masuk kuil Tianlong. Jadi ketika Dev tiba di ibu kota provinsi, akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu. Oke, kalau begitu aku akan berkeliling. Dev mengangguk, kamu kembali dan istirahat. Meskipun cederamu baik-baik saja, tetapi kamu perlu istirahat lebih banyak. Dan aku akan memberimu lebih banyak ketika aku kembali dari ibu kota provinsi. Menyempurnakan ramuan akan meningkatkan kekuatanmu selangkah demi selangkah. Terima kasih, Tuan Istana. Yansen berkata dengan gembira. Jika ada yang harus dilakukan, beri tahu saya kapan saja. Dan saya akan membawa saudara laki-laki saya ke provinsi modal segera. Setelah mengirim Yansen. Bab 349. Pergi. Dev melihat cincin naga surgawi di tangannya, dan tidak bisa menahan senyum masam. Ryu tua memberikan benda ini untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemana dia pergi untuk menemukan aula ini? Tidak. Setiap saat Anda bisa seberuntung bertemu Yansen. Keesokan paginya, Dev dan Ellie berangkat setelah mengikuti Hans Li berkeliling untuk mencegah keluarga Jiang membuat masalah di jalan. Hans Li meminta Ellie dan Dev untuk menyamar dan pergi ke ibu kota provinsi. Di sisi lain, Hans Li sendiri mengambil kembali orang itu dengan angkuh, sehingga dia bisa menarik perhatian keluarga Jiang. Ellie mengendarai mobil dan membawa Dev ke ibu kota provinsi tanpa bahaya. Tidak ada bahaya di jalan. Nona Gu, ini sudah siang. Sekarang Anda berada di wilayah Anda. Anda harus memperlakukan saya sebagai tuan tanah dan mentraktir saya makan malam. Dev duduk di kopilot dan tersenyum pada Ellie. Kamu akan mati. Dan kamu masih ingin makan, kata Ellie tak berdaya. Bahkan jika itu adalah kematian, kamu harus menjadi hantu yang mati. Semua orang akan mati seumur hidup, tapi cepat atau lambat. Mengapa kamu harus begitu peduli? Ekspresi tawa Dev membuat suasana tegang. Ellie menjadi rileks cukup banyak karena kamu menyelamatkan rambut kakekku. Aku akan mentraktirmu makan. Tapi kita tidak bisa pergi ke restoran besar. Kita hanya bisa makan makanan ringan, agar tidak diketahui oleh keluarga Jiang. Tidak masalah. Spesial, makanan cemilan sudah cukup. Dev tidak mengambil apapun. Dia bisa makan apa saja. Ellie membawa Dev untuk memarkir mobil di tempat parkir, lalu berjalan ke sebuah gang kecil. Ada beberapa toko yang menjual makanan ringan khusus di gang kecil ini. Meskipun tokonya tidak besar, mereka memiliki fiturnya sendiri. Ajak kamu makan api, daging keledai di ibu kota.
Provinsi Api Daging Keledai di Hongcheng tidak asli. Ketika saatnya tiba, aku akan menambahkan beberapa sosis dan rebusan ke dalam api agar kamu tetap harum. Begitu dia memasuki gang, Ellie dengan bersemangat memperkenalkan Dev. Sepertinya setiap gadis adalah pecinta kuliner. Selama dia pergi ke tempat seperti ini, dia akan menjadi sangat bersemangat. Ketika Dev dan Ellie baru saja berjalan beberapa langkah, mereka langsung dihentikan oleh 3 orang kuat. Dev terkejut melihat ketiga orang itu dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak mengenal mereka. Apakah kamu Dev? Seorang pria kuat dengan rambut hitam di dadanya bertanya kepada Dev. Dilihat dari sosok dan fisik, pria perkasa ini terlihat jelas bahwa dia telah berlatih Qigong keras. Dev tidak menjawabnya, tapi melirik Ellie di sampingnya. Pada saat ini, Ellie mengerutkan kening, melangkah maju untuk memblokir Dev dan berkata, "Siapa kamu? Siapa yang peduli jika dia adalah Dev yang melakukan sesuatu?" Pria kuat itu memandang Ellie dan berkata, "Pergilah, gadis kecil. Ini bukan urusanmu di sini. Aku, Yongki dari Paviliun Gerbang Besi. Hari ini aku akan membunuh Dev dan membalaskan dendam saudaraku." Yongki hendak menghadapi Dev. Ping, mulai. Tapi Ellie berteriak dengan marah, "Hentikan. Aku anggota pengadilan, penjaga. Beraninya kau melakukan pembunuhan di depanku. Jadi bagaimana dengan penjaga? Jika kau tidak menyingkir, aku akan menghajarmu juga." Yongki memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak peduli siapa Ellie dari Paviliun Penjaga. "Kamu." Ellie sangat marah. Di Hongcheng, Yansen memandang rendah mereka di Paviliun Penjaga. Tetapi, ketika dia tiba di wilayahnya sendiri di ibu kota provinsi, dia masih dipandang rendah. Ellie merasa terlalu malu. Tatap muka. Namun, sebelum Ellie dapat berbicara, Yongki telah mengayunkan tinjunya. Meskipun tubuh berotot, Yongki kecepatannya sangat cepat. Saat dia mengayunkan tinjunya, angin bab 350 berdengung. Ellie menjadi pucat karena ketakutan dan tidak berani gegabah. Setelah menghindari pukulan Yongki, dia langsung meninju pinggang dan mata Yongki. Mobilitas ini juga merupakan jurus favorit para detektif. Bang! Pukulan Ellie tidak kecil dan menghantam tubuh Yongki dengan suara tumpul. Tepat ketika Ellie menghela nafas lega, seseorang tiba-tiba mengangkat tubuhnya. Ellie terkejut dan menatap Yongki lagi. Itu tidak berpengaruh sedikit pun. Pukulannya barusan sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Dia sedang berlatih Qigong keras. Bagaimana mungkin pukulan menggelitikmu membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bergerak? Dev telah melihat keraguan di mata Ellie. Jadi, dia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Ketika Ellie mendengar ini, kulitnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Satu tangan buru-buru meraih pergelangan tangan Yongki, lalu memelintirnya dengan keras, berusaha membuat Yongki melepaskan dirinya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri. Sama sekali tidak ada apa-apa selain Yongki. Pergi. Yongki mengamuk dan mengusir Ellie dengan kejam. "Ah!" Ellie berteriak. Dan dia menabrak dinding dengan keras. Jika menabrak tembok, meski tidak mati, itu akan mematahkan beberapa tulang. Melihat Ellie hendak memukulnya, Dev tiba-tiba melompat ke depan, meraih tubuh Ellie, dan dengan kekuatan tiba-tiba menarik
Ellie ke dalam pelukannya. Dev memeluk Ellie dan mendarat di tanah dengan mantap. Ellie menghela nafas lega. Tetapi ketika dia merasakan suhu di tubuh Dev, dia segera bangun, tersipu dan berkata, "Turunkan aku." Ellie tahu bahwa Dev tidak melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi pria dan wanita tidak bisa saling mencium, apalagi dipeluk oleh Dev di depan begitu banyak orang. Ellie masih tersipu. "Nak, pergi ke dunia bawah dan goda." Yongki berteriak dengan marah dan melemparkan tinjunya ke arah Dev. Dev berbalik ke samping untuk menghindar. Tapi, kepalan tangan Yongki dengan cepat diayunkan. Dev hanya mengelak dan tidak melawan. Lalu dia melirik Ellie dan berkata, "Jika aku melawan sekarang, apakah itu pembelaan diri?" Berkata ini pembelaan diri. Bunuh dia. Tidak masalah. Dev mengangkat mulutnya. Dia sedang menunggu kata-kata. Ellie melihat ekspresi marah Yongki. Dev langsung membiarkan aura di dantiannya mengalir, dan kemudian mengumpulkannya di kepalan tangan yang dia miliki sebelumnya. Untuk menghadapi Qigong keras semacam ini, dia harus menggunakan kekuatannya di satu tempat. Tinju Dev mulai mengeluarkan kabut tipis dan kemudian menutupi seluruh tinju ini. Melihat kabut tipis di kepalan tangan Dev, Yongki segera bertindak hati-hati. "Dasar idiot. Kenapa kamu tidak berani melakukannya sekarang? Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan datang lebih dulu." Dev tersenyum main-main. Dan tiba-tiba dia melompat tepat di atas kepala Yongki. Ekspresi Yongki berubah. Dia berbalik dengan tergesa-gesa, melambaikan tangannya ke belakang dan memukulnya. Tapi sudah terlambat. Saat ini Dev sudah meninju punggung Yongki. Teng teng teng. Yongki berlari ke depan. Beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah. Dan kemudian melepaskan kekuatan dari tinju Dev. Tapi meski begitu, dia masih merasakan organ dalamnya berjatuhan. Mengambil napas tiba-tiba, Yongki dengan paksa menekan darah yang hendak menyembur. Dan kemudian menatap Dev dengan wajah yang sangat jelek. "Nak, jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku, Yongki, bisa wajah untuk kembali ke paviliun gerbang besi?" Setelah Yongki selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba membengkak. Dan kemudian, samar-samar dia bisa melihat cahaya redup di sekitar tubuhnya. Karena saat itu siang hari, cahayanya tidak terlalu jelas. Tetapi dia masih bisa melihat garis kasar. Cahaya ini seperti bel besar menutupi seluruh tubuh Yongki di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.